Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Khotbah bagi kita pada minggu kita hari ini, yaitu Minggu Istomihi, tanggal 14 Februari 2021, yang diangkat dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, yaitu 2 Korintus pasal 4, dimulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Hingga di sini pembacaan kita akan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dan yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, dalam sebuah buku renungan saya ada membaca sebuah tulisan tentang pendeta. Dikatakan demikian. Jadi pendeta itu serba salah. Kalau khotbahnya pendek, orang berkata baru berapa menit sudah amin. Sebaliknya, kalau khotbahnya panjang, orang ngomel. Lama benar sih. Kalau pakaiannya bagus, orang bilang, hamba Tuhan kok kayak direktur. Sebaliknya, kalau pakaiannya sederhana, orang bilang ngemaluin jemaat. Kalau jarang melawat, orang menggerutu, pendeta kita malas. Sebaliknya, kalau sering melawat, orang berkata, cari muka. Kalau mendekati orang kaya, semua berbisik, ada maunya. Sebaliknya, kalau mendekati orang miskin, orang berkata, sok sosial. Kalau istrinya aktif, dikatakan cari muka. Kalau istrinya tidak aktif di gereja, orang mencibir, istri hamba Tuhan kok enggak melayani. Kalau anaknya banyak, orang bilang enggak tahu diri, membebani jemaat. Sebaliknya, kalau tidak punya anak, orang bilang tidak dapat jadi teladan atau contoh yang baik. Kalau bermakeup, orang nyindir seperti mau main sinetron. Sebaliknya, kalau tidak bermakeup, orang nyeletuk, kok pucat seperti orang sakit.
Kalau pendeta itu gemuk, orang berkata pendeta kita kerjanya makan tidur. Tapi kalau kurus, orang berkata tidak tahu mengurus diri. Saudaraku yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, rupanya sejarah terus berulang kembali, namun dalam versi yang baru. Sebab apa yang dialami oleh para pendeta di zaman sekarang ini tidak jauh berbeda dengan apa yang dialami oleh Rasul Paulus pada gereja mula-mula dahulu kala. Oleh gereja di Korintus, Paulus dituduh tidak benar dia seorang rasul, sebab dia tidak pernah dipilih oleh Tuhan Yesus menjadi muridnya. Dia hanya mau mencari untung dengan memberitakan kebohongannya. Mereka mengatakan Rasul Paulus sama dengan para penjual kecap yang diberitakannya hanya dirinya sendiri. Itu sebabnya kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus berkata, "Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah." Bukankah demikian juga pada zaman kita sekarang ini? Pendeta sering serba salah, bahkan dijadikan bulan-bulanan oleh umat. Seberapa banyak umat dalam sebuah gereja, demikianlah banyaknya komentar-komentar dan gerutuan kepada pendetanya. Dalam sebuah media sosial, saya membaca sebuah tulisan, dikatakan demikian, "Oh, pendeta berjubah hitam. Bila kau masih muda, kau dianggap kurang berpengalaman. Tetapi bila rambut sudah beruban, kau dianggap terlalu tua. Bila tubuhmu gemuk, kau akan dituduh pendeta tukang tidur dan jago makan. Bila tubuhmu kurus, kau akan dituduh pendeta yang tidak tahu merawat badan. Kalau kau mempunyai keluarga besar, jemaat akan menganggap itu beban. Tetapi bila kau tidak mempunyai anak, kau dianggap tidak layak menjadi teladan. Bila kau berkhotbah sambil membaca, itu dikatakan sangat membosankan. Tetapi bila kau berkhotbah tanpa melihat catatan, kau dianggap kurang persiapan. Bila khotbahmu panjang, itu membuat orang mengantuk. Bila khotbahmu pendek dan singkat, kau akan dituduh pendeta pemalas mempersiapkan khotbah. Bila khotbahmu memakai ilustrasi, itu pasti dituduh kurang alkitabiah. Tidak ada mengutip ayat-ayat Alkitab. Bila dalam khotbahmu tidak ada ilustrasi, itu dianggap terlalu tinggi dan ilmiah. Bila kau melakukan pembaharuan, kau akan dituduh sewenang-wenang. Bila kau hanya melanjutkan yang sudah ada, kau akan dianggap boneka saja. Bila kau gagal menyenangkan hati seseorang, kau akan dituduh menyakiti hati jemaat. Bila kau berhasil menyenangkan hati anggota jemaat, kau akan dituduh penjilat. Bila kau terus terang dalam kebenaran, kau akan dianggap sengaja menyinggung perasaan. Bila kau tidak mau terus terang mengatakan kebenaran, maka kau dianggap pengecut. Bila kau pakai mobil mewah, kau dituduh sombong dan pendeta dunia. Bila kau berjalan kaki, kau dituduh pendeta yang kurang iman dan kurang berdoa. Bila kau berpakaian rapi dan bagus, kau akan dituduh pendeta bagai peragawan. Bila berpakaian tidak rapi, kau dituduh pendeta kampungan tak taat.
berpenampilan. Saudaraku yang dikasihi Kristus, seperti kepada Rasul Paulus, begitulah sepanjang zaman berbagai tuduhan terus-menerus ditudingkan kepada para pendeta atau hamba Tuhan. Namun, sang hamba Tuhan tetap setia melayani di tengah-tengah jemaat. Sebab tugas pelayanan yang diberikan Tuhan Yesus bukan karena kehebatan si pelayan, tetapi hanya karena kemurahan Allah saja. Hamba Tuhan telah menerima pelayanan itu dari Tuhan atas kemurahan Tuhan Allah saja. Itu sebabnya sang pelayan tidak pernah tawar hati melayani walau harus menghadapi berbagai ragam tuduhan, tudingan, omelan, gerutuan, bahkan fitnah. Seperti apa yang dikatakan oleh nats khotbah kita hari ini yang mengatakan, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Mengapa melayani tidak tawar hati? Sebab tugas itu bukan dari diri kami dan bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai hamba Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Itu dikatakan Rasul Paulus di dalam nats khotbah kita hari ini. Pendeta tidak pernah memberitakan dirinya, tetapi yang diberitakan adalah Tuhan Yesus Kristus. Pelayan itu menjadikan umatnya supaya menjadi pengikut Kristus, menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus. Pelayan bukan mau menjadikan warga jemaatnya menjadi pengikut si pendeta, bukan menjadi pengikut ketua sinode, bukan menjadi mau pengikut sang pelayan, tetapi menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih dan yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, jika hamba Tuhan masih tetap setia memberitakan Injil Yesus Kristus, tetaplah dengarkan firman Tuhan yang diberitakan sang pelayan Tuhan. Sebab dikatakan dalam ayat 3 dan 4, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Oleh sebab itu, saudaraku, jangan sempat pikiran kita dibutakan oleh ilah zaman kita sekarang ini. Ilah ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, ilah materialisme, ilah egosentrisme, dan ilah konsumtivisme. Itulah sekarang ilah-ilah zaman ini yang dapat membutakan pikiran kita, membutakan hati kita akan firman Tuhan. Bentengi diri kita dengan firman Tuhan yang diberitakan para hamba Tuhan yang masih setia untuk memberitakan firman Tuhan Allah dengan tulus dan murni. Saudara yang dikasihi Kristus, minggu kita hari ini bernama Estomihi, yang artinya Allah, benteng pertahananku. Allah lah yang menjadi benteng pertahanan kita terhadap segala serangan musuh, terhadap ilah-ilah zaman sekarang ini. Sebab Allah adalah Bapa yang murah hati dan yang penuh pengertian,
segala kekurangan dan kelebihan kita. Hanya Allah yang menyempurnakan. Oleh sebab itu saudaraku, tetaplah setia mengikut Tuhan Yesus, setia mendengarkan firman Tuhan, dan setia melayani Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Shalom.